Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Az-Zahra, mahasiswi Fakultas Usuluddin, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Darul Quran Jakarta, dengan nomor mahasiswa 231-20139, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang fenomena cyberbullying di media sosial. Analisis surah Al-Hujurat ayat 11 dalam perspektif hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Kenapa saya mengangkat fenomena ini? Karena saya melihat bahwa di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang interaksi yang sangat aktif bagi masyarakat. Namun, juga melahirkan berbagai fenomena negatif seperti cyberbullying atau perundungan digital. Perilaku saling menghina, mengejek, mencela dan merendahkan dalam dunia maya seringkali dianggap sepele, padahal berdampak serius terhadap kesehatan mental, serta merusak tatanan etika, nilai kemanusiaan, dan keharmonisan sosial di ruang publik digital. Dalam perspektif Islam, fenomena cyberbullying ini tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Al-Quran secara tegas memberikan pedoman etis dalam membangun komunikasi antar individu, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang melarang perilaku saling menghina, mencela, merendahkan dan memberikan julukan buruk kepada sesama. Ayat ini mengandung pesan universal tentang penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya menjaga kehormatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam video ini kita akan bersama-sama menganalisis surah Al-Hujurat ayat 11 dengan menggunakan hermeneutika double movement-nya Fazlur Rahman. Apa itu hermeneutika double movement? Hermeneutika double movement adalah metode penafsiran yang digagas oleh Fazlur Rahman. Metode ini melibatkan dua gerakan. Gerak pertama yaitu memahami konteks awal masa turunnya wahyu. Gerak kedua, menghubungkan pesan-pesan dari ayat dengan kondisi dan realitas zaman masa kini. Singkatnya, metode double movement adalah penafsiran dengan menghubungkan situasi masa kini dengan masa lalu, waktu wahyu diturunkan. Kita mulai dari gerak pertama dulu. Jika kita kembali ke masa konteks diturunkannya, kita akan melihat bahwa surah Al-Hujurat ayat 11 ini turun untuk menata etika sosial masyarakat muslim awal, yang ketika itu masih memiliki kebiasaan saling mengejek, mencela dan memberi julukan buruk. Ayat ini menegaskan larangan merendahkan sesama, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari penilaian manusia, melainkan dari ketakwaannya di sisi Allah. Secara tekstual, ayat ini mengandung pesan kuat tentang penjagaan kehormatan manusia, dengan melarang ejekan, celaan, dan memanggil dengan panggilan yang dapat melukai martabat ataupun merusak harmoni sosial. Pesan utama ayat ini adalah menegaskan bahwa kehormatan manusia adalah nilai fundamental dalam Islam. Penghinaan terhadap kehormatan tidak hanya pelanggaran dalam sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap moral dan keimanan. Sebagaimana penutup ayat yang mengaitkan perilaku penghinaan ini dengan kefasikan. Kemudian, kita masuk pada gerak yang kedua, yaitu menghubungkan pesan-pesan yang terdapat dalam ayat 11 ini dengan konteks pada masa kini. Salah satunya yaitu dengan fenomena cyberbullying di media sosial. Praktik seperti komentar merendahkan, body shaming, ujaran kebencian, dan pemberian label negatif merupakan bentuk kontemporer dari sukhriyah dan tanabazu bil alqab. Kemudian, kita lihat dengan pendekatan maqasid syariah. Setiap ayat pasti mempunyai tujuan syariat. Apakah untuk menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta, atau menjaga keturunan. Surah Al-Hujurat ayat 11 ini mengandung pesan atas penjagaan terhadap kesehatan jiwa dan akal seseorang. Dalam konteks media sosial, cyberbullying bisa menyebabkan gangguan psikologis, depresi, bahkan bunuh diri. Maka, menjaga diri dari perilaku merendahkan orang lain, baik di dunia maya ataupun dunia nyata, berarti kita turut menjaga kesehatan mental seseorang. Kemudian, tujuan lain dari ayat ini yaitu penjagaan terhadap martabat dan kehormatan manusia, agar manusia diperlakukan hormat, tidak memandang ia kaya atau miskin, berkuasa atau rakyat biasa. Karena hakikatnya, manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Oleh karena itu, menjaga etika dalam berkomunikasi merupakan wujud nyata dari maqasid ayat ini. Islam menempatkan kehormatan sejajar dengan nyawa dan harta. Maka, menghina atau mencemarkan nama baik seseorang
dikategorikan sebagai perilaku zalim kepada sesama. Larangan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehormatan setiap orang sebagai sesuatu yang dijaga bersama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan demikian, Al-Quran menanamkan nilai solidaritas, empati, dan etika komunikasi sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, serta mendorong terciptanya ruang sosial dan digital yang beradab, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kali ini. Kita sama-sama sudah menganalisis surah Al-Hujurat ayat 11 dengan menggunakan hermeneutika double movement. Maka dari itu kita sudah mengetahui bahwa ayat ini menekankan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia, serta menunjukkan pedoman etis dalam berkomunikasi, yang mana hal itu harus diterapkan dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa membawakan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.